Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ulun hormati serta yang ulun muliakan para habaib, para syaraib dimanapun berada, wabil khusus yang berhadir di tempat ini yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada para habaib, para syaraib sekalian. Dan yang ulun hormati serta yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan dan kita hormati, yaitu Guru Abdul Hadi beserta guru yang lainnya. Mudah-mudahan para guru-guru kita, para habaib kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, dan mudah-mudahan kita beratan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah bulanan yang di Manakib Sayyidatina Khadijah. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam hendaklah kita senantiasa selalu membaca kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga beliau, sahabat, dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Karena tidak ada amalan yang lain di zaman kita sekarang ini, cuma dua, nasihat almarhum Urus Kumpul, ialah istighfar dan sholawat. Jadi mudah-mudahan terutama ulun yang menyampaikan, mudah-mudahan kita beratan kawa melaksanakan atau membaca ini. Minimal pesan sidin satu hari 1000 kali. Itu paling sedikit, mudah-mudahan biarlah kita kawa baca. Lalu diturunkan lagi, sidin menurunkan, umpama tidak bisa juga baca sholawat sebanyak 1000 kali, 500 kali. Itu paling mudah sudah. Salawat yang enteng aja. Ya Allah biblah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian sudah ditutupi sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jemaah hadirin hadirat rahimakumullah. Mari dan di sini ulun memulai membaca manakib daripada Siti Khadijah. Tabarukan ajalah karena waktu kita kurang lebih 45 menit lagi asar. Jadi tabarukan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qailin nabil aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisa'i Khadijah wal qail aidan laqad ruziqtu hubbaha fa'na uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatil mahdiyin wa azwajil lati tasharrafna bi isyrati sayyidil mursalin, khususan Khadijah al-kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat yauma bi'asati rasuli rabbil alamin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, bermula Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah. Jadi sebaik-baik perempuan itu adalah Khadijah. Namun perempuan yang paling beruntung ada beberapa di dalam kitab dijelaskan. Di antara perempuan yang paling beruntung, kita menakib Siti Khadijah ini, kata guru ulun, supaya mengikuti apa akhlak dan sifat daripada istri daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara istri yang baik atau istri yang solehah ialah mereka tidak memberati dan tidak membebani akan suami dalam urusan dunia. Artinya permintaan mereka dalam hidup rumah tangga jangan sampai
memberatkan dan membebankan seorang suami, yang mana mereka mengabulkan permintaan dan ajuan dari seorang istri sampai mereka meninggalkan akan kewajiban dan meninggalkan menuntut ilmu. Seperti zaman sekarang ini, perhiasan, pakaian dan sebagainya. Skincare dulu. Skincare lah. Skincare. Nah, jadi dengan banyaknya tuntutan seorang istri terhadap suami, maka suami itu tidak ada kesempatan berhadir di majelis semacam ini. Tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak ada kesempatan untuk berhadir di majelis ilmu. Maka ini adalah seorang suami atau seorang istri yang salehah, kalau ia bisa mengatasi semacam itu tadi. Kebalikannya, suami yang baik ialah mereka itu selalu mendorong dan mensupport akan istri dan anak-anaknya untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus seorang suami itu berkewajiban melajari dan mendidik anak istrinya tentang halal dan haram dan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang suami jangan terlena. Kita umpama menuntut ilmu setiap minggu, bahkan setiap hari non-stop. Anak istri kita tidak perhatikan, maka lepaslah itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Itu ulun dinasihati oleh ulun. Makanya alhamdulillah ulun di sini diberi kepercayaan oleh sahibul bait, tuan rumah. Artinya ulun terharu, sedih karena ulun di sana tiap bulan menakib Siti Khadijah. Tapi di rumah ulun khusus ya. Kemudian di sini ulun bertanya tadi lawan Guru Salimi, berapa itu arisannya? Ulun ini hendak umpat guru hadir, cuma nama masaknya kada. Oh ada jahit janda. Curhat kesannya. Jadi alangkah ruginya kita tidak ikut semacam kegiatan ini. Memang kita arisan itu memang berat. Beratnya kenapa? Kalau kita mati, ini guru ulun menanuakan masalah arisan. Siapa yang bertanggung jawab? Apalagi kita sudah kanak berdahulu. Itu yang beratnya. Tapi dimusyawarahkan ketua dan kelompok, artinya bila ia meninggal sedangkan ia sudah kanan, maka kita relakan aja, jangan dituntut lagi. Itu pesan guru supaya jangan ada sangkut paut dalam kita. Karena penghalang kita untuk masuk surga, bagaimanapun ilmu kita, bagaimanapun tinggi ibadah kita, salawat kita banyak, cuma ada sangkut utang piutang, tidak bakalan masuk surga. Ya lebih. Mudah-mudahan Bibla kita jangan utang lah. Amin. Sugi berataan. Amin. Ini banyak duit yang bawa. Amin. Dan lagi diantaranya seorang suami yang baik ialah memberikan nafkah yang halal dan bertanggung jawab dengan anak istrinya tadi. Terkadang seseorang pun maaf dengan teman-teman atau kawannya sangat pemurah, royal istilahnya. Tapi ketika anak istrinya mau minta uang, matanya mau melotot, mau keluar. Ini tidak benar. Banyak ini tidak sedikit manusia. Pemurahnya itu cuma ke lain. Sedangkan kita di dalam rumah tangga disuruh pemurah itu dengan anak istri kita. Makanya Siti Khadijah ini ketika dikawini oleh Rasulullah SAW, harta sidin diserahkan semuanya untuk perjuangan agama Islam, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Mudah-mudahan kita mau mencontoh ibu yang di belakang pamadan. Artinya beranikah berkorban harta untuk suami? Beranikah artinya habis gelang, cincin, perhiasan demi untuk agama? Ini Guru Rasid yang membangun pondok pesantren. Apakah kita berani untuk menyumbang harta kita ataukah ada? Ini tanpa disuruh oleh Guru Rasid, kita paham aja. Jangan mulai. Jadi karena harta itu, kita mencari harta itu ada niatnya 4. Pertama, menjunjung perintah Allah, kita berusaha. Tuhan yang menyuruh, jangan bermalas-malasan. Nah,
Kemudian yang kedua, untuk menafkahi anak istri kita, supaya jangan minta-minta, supaya jangan terlantar. Yang ketiga, untuk ditabung, ingat akad. Yang keempat, untuk disodakahkan. Kebanyakan manusia menabung aja bisa sampai bengkak tabungannya, tapi bersedekah kada, hancur ini. Bersedekah ini gunanya apa? Untuk menjaga keselamatan yang tiga di atas tadi. Berusaha selamat, anak istri selamat, kemudian tabungan kita selamat dengan jalan kita bersedekah. As-shadaqatu tunfaul bala. Nah itu hikmahnya. Kenapa jadi disuruh menabung? Ulun betakun lawan guru ini. Karena sini sidin umpama, di sini ada yang pegawai tambang, lah umpama lah jelas sudah banyak sini. Nih, Guru Arif nih gawe lah. Nah gaji 5 juta sebulan. Kita hayal duit diobral-obralkan, dihabis-habiskan. Pak dapatnya sakit atau di PHK, mana yang kita ambil lagi? Ada kejujuran lah. Nah itu belum jujuran dibayar. Nah, jadi yang kita ambil tadi ya tabungan untuk berobat, untuk kita makan dan minum karena gaji yang terlambat ataupun di PHK. Jadi itu sambil kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila satu ininya tidak bisa, kita bekerja gajinya besar tapi lupa daratan, tidak ingat di masa yang akan datang, gajian habis, pas pengurangan karyawan, apa kabar? Paneng kapalan yang asal nuntut ilmu kada menuntut lagi, yang asalnya ibadah kada melaksanakan lagi, bisa kena menjadi orang yang majnun. Nauzubillah min dzalik. Jadi duit itu bagiannya. Makanya ada di dalam kitab Ajkar itu doa kita berusaha tuh ada. Jadi dapat banyak kesedikatan, yang penting mudahan Tuhan reda apa yang kita dapat itu. Terkadang orang bersyukur kita kalau urusan dunia harta ini banyak masih kurang sedikit baginya. Makanya ayat alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mudah-mudahan inilah dengan penyampaian ulun ini artinya mau kita bersedekah, menyumbang untuk majelis ilmu, majelis taklim. Makanya pesan daripada almarhum Guru Sekumpul, majelis taklim itu hendak berhasil, hendak sukses, baik pondok pesantren harus ada donaturnya. Harus ada orang kaya, orang sugih yang mensupportnya. Bilanya kadada, wallahu a'lam. Siapa yang menggaji? Ujar almarhum Guru Bakri, Guru Rasid, guru itu makan angin gaji sih, makan batu pak, pasti makan nasi juga. Terkadang orang kini ada sifat kada baiknya nah di Banjar. Bapak kita memberi guru itu kada singgawian aja, kada sifatnya santai aja. Inya kada memikirkan gawian gurunya lebih berat daripada orang awam. Orang awam subuhnya jam 8 bangun, orang jadi guru jam 4 jam 3 sudah bangun terkadang. Jujur. Ya kalau piplah. Jujur. Apa nang digawinya? Bamaliyah, bawirin dan sebagainya. Kita utang budi dengan orang alim, dengan orang soleh. Mereka tiap waktu mendoakan. Allahumma ghfirlil mu'minin wal mu'minat, itu kan setiap waktu mendoakan. Kita orang awam, orang biasa ada mendoakan. Utang budi kita. Jadi mudah-mudahan kita nih, artinya dengan hadir di majelis taklim itu, manusia yang baik itu ialah yang selalu mengoreksi aib dan kesalahan dirinya, bukan mencari aib dan kesalahan orang lain. Nah, jadi suami yang baik tadi ialah mengarahkan anak istrinya. Makanya ulun di sini salut, terharu di Bengalun ini menyaksikan sebagian guru-guru membawa anak istrinya untuk menuntut ilmu. Bagus itu, lanjutkan, artinya di supaya berkembang gitu. Nah, itu sebenarnya dalam hukum kita terkadang pun maaf, yang jurun tadi laki menuntut ilmu, bini membuka aurat, bini tidak menuntut dan sebagainya, bini tidak sholat. Yang bertanggung jawab kita buntung aja. Dosa anak istri kita yang bertanggung jawab. Adapun dosa kita anak bini kita kada bertanggung jawab. Nah, makanya sampai ada di dalam cerita seorang suami masuk ke dalam surga asik dan santai. Namun setelah anak dan istrinya meninggal,
maka dihujahlah, ditanya anak dan istrinya ini. Ternyata orang tua laki ini tidak peduli, dia asyik ba'amaliyah, dia asyik ba'amal dan sebagainya untuk ilmu, lupa mendidik anak dan istrinya. Lalu dihitung, dihisab, ternyata salah suami, maka ditariklah suami itu ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan sampai terjadi semacam itu. Jadi salut ulun di sini, alhamdulillah anak bini itu dibawain nuntut ilmu padahal waktunya malam, taburing dan sebagainya. Bagus itu biar aja. Karena wajah Rasulullah, idza marartum biyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati kebun surga, maka bertahan atau umpat. Nah, qila wa mariyadul jannah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kebun surga itu majalisul ilmi, majelis ilmu. Apalagi di sini majelisnya disertai burdah, kemudian maulid, kemudian bacaan-bacaan yang lain. Terkadang kalau di Banjar itu baca Yasin, kemudian baca kitab. Artinya luar biasa. Artinya pesan orang alim itu sesuai ilmu dan ibadah dijalankan. Jadi Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang sangat mulia. Bahkan kuburnya aja ulun tahadus bin Nikmah ulun masuk ke dalamnya 2006. Harumnya luar biasa. Makam Sidin tuh anunya nih, atangnya nih, seluruhnya, pagarnya nih harum luar biasa. Kenapa? Maka sempat kau masuk dalam situ. Bayar ulun lawan jawazatnya mipai. Jawazat kena jaga ya. Jadi luar biasa harumnya. Padahal berapa ratus tahun sudah lawasnya. Kuburan itu kan ada di minyak harumnya. Kita tanya, apakah ini dikasih minyak wangi? Tidak. Besar harum luar biasa. Dan kita benajar pun apa yang kita niatkan, maka dikabulkan dengan berkat Siti Khadijah ini. Jadi mudah-mudahan hajat kita beratan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi diantaranya akhlak Siti Khadijah sangat mulia. Beliau selalu menghibur dan menyenangkan akan hati Rasulullah dikala Rasulullah dihujat, dikala Rasulullah dicaci maki, dan dikala Rasulullah dimusuhi. Siti Khadijah menjadi orang yang pertama menghibur akan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah istri yang solehah. Jangan terbalik. Ketika suami dapat masalah, bini di rumah yang meremehkan dan menjelek-jelekan. Kejadian pian jo bang kayak itu jadi ada orang Pak. Ini kita ada lalu mensupport namanya. Malah ujar nang laki mun kayak ini keadaannya bika aku bini basah. Tambah lagi salahnya. Nah, jadi itu tuh. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi istri yang tidak berbakti kepada suami. Nah, jadi itu diantaranya lah. Jadi Siti Khadijah ini intisarinya adalah sangat pemurah. Kemudian kita pun melaksanakan manakib ini, mudah-mudahan kita kawan mengikuti daripada akhlak Siti Khadijah ini. Karena orang alim itu, pasan guru ulun, ia menjalankan ilmunya itu dengan melajari orang. Adapun orang sugih menolong orang alim dengan hartanya. Kadamun mulutnya kada. Orang yang susah dengan tenaga. Ini guru hadi, anak perkawinan guntung royong, kita kada mampu dengan nih. Belum maju kan ulun belum juga mendangan lagi. Nah, jadi karena mendesak gurulan di waktunya nih. Nah, jadi kalau kita kada, misalnya kita mampu, kita sugih julung duitnya. Nah, guru ulun supaya cepat tuntung ulun kasih 5 juta nah. Pian mencari upahannya. Jangan guru tadi dikasih 5 juta masukkan di kantong aja, cari maksudnya upahan itu tadi sampai selesai. Itu diantaranya. Nah, jadi orang alim tadi, orang sugih tadi mengatakan menolong agama itu dengan hartanya. Kadada dengan tunjuk-tunjuk atau dengan mulutnya, dengan harta Pak. Melihat misal Habib Jen majelisnya kayak apa? Kehidupan Habib Jen kayak apa? Takun nih. Yang diberi makan majelis itu berapa orangnya? Kalau ada orang sugih di Bengalun semacam ini, 1 orang untuk Habib Jen, 1 orang untuk Guru Rasid, 1 orang untuk Guru Jali, maka pikiran guru ini tenang, sidin mengamalkan ilmu lancar, kemudian cepat naik derajat sidin ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini serabanya memikirkan bangunan gurunya, memikirkan makan gurunya,
kemudian memikirkan semua yang ada gurunya, kada lawas guru tuh meninggal. Ujuran tuh ada hakan. Kebanyakan yang dipikirkan. Iya, banyak pikiran. Jadi yang disampaikan kena kacau jadinya. Karena itu tadi. Kada masalah pada hakan lah. Nah jadi itu. Karena ulun kayak itu di majelis di sana. Ada orang sugih yang mensupport ulun. Nah jadi guru pengen ada menakib, cara menakib malam hari bila berapa guru perlunya nukar daging, berapa guru perlunya nukar ayam. Jadi ulun kada tapi repot. Nah jadi sambat alhamdulillah belinya kada cukup karena inya pulang memikirkannya. Nah itu guru tuh. Nah kadang kayak apa ya guru memikirkan sambalnya, guru memikirkan ayam yang sebenarnya mau guru nih. Ya kada ingat lagi sih memasang kopiah terbalik. Nah jadi itulah diantaranya lah. Nah kiranya ini aja yang dapat ulun sampaikan, tabarukan. Cuma secara jumlah Siti Khadijah itu bersifat pemurah. Jadi ibu-ibu yang ada di belakang ini, laki kada berokok, anak minta duit bari. Nah jadi itu diantaranya. Kalau untuk agama laki anak menuntut misalnya mau kawinnya keduaan aja mau badar kawan. Nah jadi memang itu tadilah. Nah jadi mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله يطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله